dibuka. Soalnya dibuka, kita akan masuk ke praktek audit. Ya, kemarin kita sudah bahas, sudah dapat materi audit ya dari Pak Endi ya. Kapan kita melakukan audit, tujuan dilakukan audit itu apa ya. Nah, kita sekarang masuk ke audit kebersihan tangan dulu. Kita fokus kepada kebersihan tangan. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua mau menggunakan form yang dari WHO boleh, tapi biasanya yang dari WHO itu digunakan biasanya buat untuk penelitian ya. Tapi kalau mau menggunakan itu boleh sebagai acuan atau bikin sendiri seperti ini kita sederhanakan ya agar Bapak Ibu semua bisa paham. Bisa juga seperti ini, silahkan dimodifikasi ya bagaimana agar Bapak Ibu itu mudah dalam melakukan audit. Baik, kita masuk ke audit kebersihan tangan dulu. Soalnya silahkan dibuka, dibaca. Ada saya baca dulu. Soalnya yang pertama, mana tadi soal saya? Ada yang mau bantu saya sebentar? Sebentar, saya buka soal saya dulu. Tadi sudah dibuka, hilangkan. Sebentar ya. Halo. Ya, studi kasus audit program PPI, tapi di sini kita audit kewaspadaan standar kita ambil dengan kebersihan tangan, ya. Saya baca dulu. Situasi pelayanan kesehatan di ruangan ICU Rumah Sakit Cinta Kasih dengan kapasitas tempat tidur 12 bed, jumlah pasien ada 5 orang, yaitu Nyonya Yuni, Nyonya Sarah, Nyonya Tuti, Nyonya Ida, Nyonya Nani. Terpasang infus perifer 2 orang, terpasang kateter urin 3 orang, terpasang ventilator 1 orang, perawatnya ada 3 orang, yaitu perawat Ina, Ani, dan Ika. Dokter jaga 1 orang bernama Dokter Ana. Masuk ke kasus yang pertama. Perawat Ina melakukan pemasangan kateter urin menetap pada Nyonya Yuni. Tidak melakukan kebersihan tangan. Ini momen keberapa dia tidak melakukan kebersihan tangan? Ayo dibuka aja, di-unmute semua. Momen keberapa dia tidak melakukan kebersihan tangan? Pertama. Melakukan pemasangan kateter urin menetap. Tidak melakukan kebersihan tangan. Nomor yang pertama, Bu. Memasang kateter urin menetap. Itu tindakan apa ya? Tindakan aseptik. Tindakan aseptik. Berarti momen keberapa? Kedua. Momen kedua melakukan apa tidak? Tidak. Tidak. Momen kedua tidak. Oke, lanjut. Sebelum insersi dan tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan insersi. Kita fokus kebersihan tangan ya. Kita fokus kebersihan tangan dulu. Setelah insersi melakukan kebersihan tangan. Setelah insersi melakukan kebersihan tangan. Momen keberapa? 4. Setelah insersi. momen 3. Setelah insersi ini berarti nomor berapa? Tadi nomor 2. Ya. Tadi momen kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik oleh kita sepakat. Nah, sekarang setelah tindakan aseptik atau resiko terkena cairan tubuh ya. Berarti momen keberapa? 3. Melakukan apa tidak? Melakukan. Oke. Kemudian langsung melakukan dokumentasi ke sistem elektronik. Setelah itu langsung melakukan pemeriksaan vital sign ke Nyonya Sarah dan langsung dokumentasi. Ini momen keberapa dia tidak melakukan kebersihan tangan? 4 dan 5. 4, 5. Sama 5. Siapa yang bilang 4? Setelah kontak kan tidak melakukan cuci tangan, langsung ke pasien ya Bu? Dia tadi setelah melakukan
setelah tindakan ketiga, setelah melakukan tindakan insersi, dia melakukan kebersihan tangan. Oke, sepakat. Momen ketiga, dia langsung dokumentasi semua kan. Habis itu dia langsung melakukan tanda-tanda vital tanpa melakukan kebersihan tangan. Momen keberapa ini? Pertama. Dilakukan apa tidak? Tidak. Tidak. Nah, jadi gitu ya, dilihat, dibaca vital sign itu momen keberapa, ya, dan langsung dokumentasi. Itu tadi. Selanjutnya, Ina melakukan pengisapan lendir pada Nyonya Yumi tanpa melakukan kebersihan tangan. Momen keberapa? 3. 4. 3. Mengusahakan lendir. 4. 3. Mengisap lendir itu apa? Kasih. Cairan tubuh. Tindakan aseptik. Mengisap lendir itu nomor 2. Mengisap kan kita memasukkan kan tindakan aseptik kan. Dia tidak melakukan. Paham ya sampai sini ya? Paham nggak? Udah paham belum melakukan kebersihan tangan auditnya? Paham ya? Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang masih bingung? Atau makin nggak tahu, makin nggak paham, makin bingung? Paham ya sampai sini ya? Bapak Ibu teman-teman paham. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi melakukan suction itu tindakan aseptik ya. Tanpa melakukan kebersihan tangan. Momen kedua, tidak. Dan perawat Ina membuang tisu ke tempat sampah non-infeksius yang ada lendir yang berdarah. Dan melakukan kebersihan tangan. Kemudian meninggalkan ruangan. Momen keberapa? 3. Kan dia tadi setelah kan mengisap lendir, kita bilang dia aseptik. Ya kan? Setelah itu dia langsung melakukan kebersihan tangan. 3. Momen Empat, setelah ketiga kontak ya. dengan pasien. Siapa yang jawab 4? Kenapa jawabnya 4? Kenapa Yang jawab ketiga. 4? Yang jawab 4 kenapa? Karena dia mencuci tangan setelah kontak dengan pasien. Dia kontaknya kontak yang bagaimana? Dia kan habis melakukan tindakan aseptik. Ingat ya, kalau ada dia melakukan tindakan aseptik, berarti dia ada resiko terkena paparan atau cairan tubuh ataupun darah. Berarti momen keberapa? 3. 3. Ya, lakukan apa tidak? Dilakukan kan? Kemudian meninggalkan ruangan dan menggunakan masker N95 dan gaun sepanjang hari. Oke, kasus nomor 2. Siapa yang mau jawab? Kasus nomor 2. Halo, masih ini ya, kekenyangan ya? Perawat Ani melakukan Tadi siapa yang baca? Pemeriksaan tanda-tanda vital sign. Melakukan kebersihan tangan. Yaitu apa yang mau dipakai ini kan? Ayo Bapak Ibu, ayo semangat. Kasus nomor 2 siapa yang mau baca? Saya baca, Bu. Ya, silakan. Perawat Ani melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Sarah tanpa melakukan kebersihan tangan. Ini momen pertama sebelum kontak, itu tidak melakukan kebersihan tangan. Dan menggunakan sarung tangan. Tidak pakai gaun, tidak pakai topi. Setelah selesai perawat Ani melakukan kebersihan tangan dan mendokumentasikan. Jadi untuk setelah selesai perawatan Ani ini,
Di momen keempat, Ani melakukan kebersihan tangan. Kemudian perawat Ani melakukan auskultasi pada Nyonya Tuti tanpa melakukan kebersihan tangan. Untuk melakukan auskultasi ini, Nyonya Ani tidak melakukan cuci tangan di kotak pertama, Momen tanpa pertama sarung ya tangan pakai momen pertama, kemudian dilepas tanpa melakukan kebersihan tangan dan meninggalkan ruangan. Perawat Ani sepanjang bertugas menggunakan gaun. Jadi untuk momen pertama, momen ke-4 dan 5 tidak dilakukan. Kenapa bilang ada momen kelima? Meninggalkan lingkungan pasien. Paham nggak yang dinamakan lingkungan pasien itu yang mana? Lingkungan pasien itu tempat tidur, seperti tempat tidur, untuk selimut, gagang pintu itu untuk lingkungan pasien. Terus, kenapa langsung bilang momen 4-5 tidak? Karena di sini kemudian melepas tanpa melakukan kebersihan tangan dan meninggalkan ruangan. Jadi kan apakah itu petugas di situ tidak menyentuh? disebutkan. Di sini Jadi tidak gini disebutkan ya, menyentuh, tetapi untuk melakukan tindakan, setelah tindakan kan nggak mungkin petugasnya juga tidak menyentuh pasien, Bu. Kan merapikan pasien. jadi gini ya Bu ya, Bapak Ibu dengerin. Momen keempat dan kelima itu tidak bisa digabung. Ingat ya, yang dikatakan momen kelima itu adalah area lingkungan. Betul, tadi horden, spray, resplang atau handlernya, tempat tidur pasien, mejanya, kursinya. Kalau kita mau melihat momen kelima, ingat ya, catat ya, kalau kita mau menilai momen kelima, itu benar-benar petugas tidak menyentuh pasien. Dia benar-benar hanya menyentuh lingkungan. Contohnya, dia panggil suster. Suster, ya bisa dibantu Bu? Tolong dulu ditutup horden saya. Saya mau tidur. Setelah itu dia melakukan kebersihan tangan. Itu namanya momen kelima. Momen kelima itu tidak bisa digabung dengan momen keempat. Ya, jadi momen 2 ke 3, 1 ke 4. 5 itu sendiri. Ya, jadi kalau ada momen 1 pasti ada momen keempat. Kalau ada momen kedua pasti ada momen ketiga. Jadi harus paham ya, jangan nanti Bapak Ibu, teman-teman semua melakukan audit semua kena lingkungan. Ya, nggak apa-apa, kita belajar. Saya juga dulu seperti itu. Pintu kamar saya anggap itu lingkungan pasien. Tetapi tidak. Nanti ada itu di WHO kebersihan tangan. Kalau di PPI dasar ada itu di WHO yang namanya area pasien, area perawatan, itu yang dinamakan ada. Coba itu dilihat nanti. Area mana yang dinamakan lingkungan, area perawatan, area pasien. Nah, jadi kalau kita mau lihat audit lingkungan, benar-benar tidak ada hubungannya kita menyentuh pasien. Paham ya sampai sini ya? Paham, Bu. Oke. Jadi tadi momen keempat saja ya, tidak ada momen kelima ya. Oke, baik. Soal nomor 3. Siapa yang mau baca? Saya Bu. Lanjut, Ibu Marta. Ina melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Nyonya Ida dengan menggunakan sarung tangan. Kemudian memanipulasi infus Nyonya Tuti tanpa melepas sarung tangan. Jadi tadi momen yang pertama tidak dilakukan. Iya, oke. Karena langsung menggunakan sarung tangan. Kemudian memanipulasi infus Nyonya Tuti tanpa melepas sarung tangan. Kemudian, jadi itu tadi tidak lagi Bu, karena setelah dari Nyonya Ida ke Nyonya Tuti tanpa melepas sarung tangan. Momen keberapa dia yang memanipulasi infus? Memanipulasi infus momen keberapa?
Momen pertama, kedua. yang kedua. Kedua, infus loh, infus. Manipulasi Kedua, tindakan aseptik. Kedua. Ya, kedua ya. Iya apa tidak? Tidak. Nah, udah oke. Lanjut. Kemudian melakukan suctioning dari ETT dan langsung mendokumentasikan dengan pakai sarung tangan. Itu momen ketiga tidak dilakukan. Oke. Setelah Momen ketiga tidak. sarung tangan dilepas dan tidak melakukan kebersihan tangan. Setelah kontak dengan pasien tidak dilakukan. Momen keempat. Ina sepanjang hari menggunakan masker, bedah, dan gaun. Sudah, Oke. Ibu. Lanjut ke soal nomor 4. Siapa yang mau baca nomor 4? Saya Bu. Perawat Ika Bu ya? Iya, nomor 4. Baik. Perawat Ika melakukan pemeriksaan pada Nyonya Yuni tanpa melakukan kebersihan tangan dan Mana suaranya? Yang nomor 4 tadi yang baca siapa? saya Bu, Eva. Kenapa suaranya hilang, Eva? Ih, putus-putus Bu. Sudah Coba ada Bu ya? mati. Sudah kedengaran? Ya, matiin dulu videomu, matikan. Oh ya. Baik. Nah, bacalah. Oke. Perawat Ika melakukan pemeriksaan pada Nyonya Yuni tanpa melakukan kebersihan tangan dan langsung menggunakan sarung tangan, kemudian langsung mendokumentasikan. Selanjutnya, Ana melakukan Satu dulu, Yuni tadi melakukan kebersihan tangan nggak? Momen keberapa? Enggak. 1. Momen 1 tidak. Oke, lanjut Yuni. Lanjut, setelah itu Melakukan kebersihan tangan dan langsung menggunakan sarung gempa. tangan. Hah? Kemudian langsung mendokumentasikan, Bu. Ya, lanjut. Selanjutnya Ana melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian melakukan kebersihan tangan dan mendokumentasikannya dan menggunakan masker N95 dari datang sampai pulang. Ya udah, jadi momen keberapa? Kebersihan tangan juga. Momen keempat dilakukan apa tidak? Tidak. 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 Momen ke-1 Tidak. Dilakukan. tidak dilakukan ya? Masuk Terus ke ada soal lagi setelah melakukan tanda-tanda vital ada lagi tuh. Kebersihan tangan. Ya. berarti Jadi ada momen 2 orang itu. Iya. Melakukan momen ke-1 ya. Momen keempat yang melakukannya 1. Melakukannya iya. Tidak melakukannya 2. Hanya 2. Oke. Masuk ke nomor 5. Kasus nomor 5. Ya, saya Bu, Leni Bu. Lanjut, Len. Perawat Ika melakukan pemasangan infus pada Nyonya Nani tanpa melakukan kebersihan tangan tetapi pakai sarung tangan. Berarti ini momen keduanya tidak dilakukan, Bu. Ya, oke. Lanjut. Kemudian mendokumentasikannya dengan menggunakan sarung tangan. Selanjutnya, perawat Ika memberikan suntikan melalui IV perifer dengan sarung tangannya. Ini momen pertama, Bu. Suntik loh. Memberikan suntik itu tindakan apa? Tindakan IV perifer, Bu. Ya, tindakan apa? IV perifer. Iya, Aseptik. tindakan apa? Aseptik. Detik. Septic.
Momen Tidak kedua kan memberikan Momen suntikan. kedua ya, Bu. Iya, Terus lanjut. momen keduanya. Lanjut. Kemudian melepaskannya dan dibuang ke tempat sampah non-infeksius dan melakukan kebersihan tangan. Momen Momen keempat, Bu. Keempat. Ketiga. Oh ya, Ketiga. momen Setelah ketiga. Momen ketiga Momen dilakukan. ketiga dilakukan. Terus Perawat Ika pakai gaun dan masker N95 dari pagi sampai pulang dan tidak pernah diganti. Pakai gaun dan masker. Ya, udah, Bu. oke. Kasus nomor 6 yang slide di bawah. Slide di bawah. Siapa? Bapak Harapan ya? Mau baca ya? Langsung melakukan Ya, lanjut. Siapa? Kathy, lanjut. perawat A, Bu ya. Oh ya. Yang perawat A, Ibu. Ya. Iya, betul. Perawat betul. A langsung melakukan Perawat A langsung melakukan pengukuran TTV kebersihan Nyonya C tanpa kebersihan tangan. Berarti ini yang pertama, Bu, tidak sebelum kontak. Ya. Oke. Setelah TTV, perawat langsung memeriksa balutan infus pasien. Ini juga tidak cuci tangan, Ibu. Momen Untuk keberapa? tindakan aseptik. Iya, momen kedua. Terus? Momen kedua. Kemudian langsung menulis di rekam medis pasien. Seorang DPJP, Dr. C, datang kemudian memeriksa kondisi luka pasien tanpa sarung tangan dan sebelumnya tidak melakukan kebersihan tangan. Momen ketiga tidak. Tetapi setelah selesai memeriksa Momen kedua. Kedua dulu. Momen kedua, dulu. Ibu. Momen kedua, ya. Oh. Momen kedua itu. Nah, Udah? setelah selesai memeriksa luka pasien, dan sebelumnya tidak melakukan kebersihan tangan. Setelah selesai memeriksa luka pasien, dokter memberikan edukasi sambil memegang handle pasien. DPJP kemudian mendekat ke nurse station tanpa melakukan kebersihan tangan. Berarti momen keempat ya, Ibu ya. Kelima. Handle tempat Kelima, setelah tidur kontak. yang kelima, Bu, yang lingkungan lingkungan pasien. Iya. Lingkungan pasien karena handle tempat tidur, Dua. Bu. Iya. Iya apa tidak dia melakukan nggak? Ya. Tidak. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Ibu, tidak. Yang kelima tidak. Itu dia untuk kebersihannya. Di total. Totalnya berapa? Iya, berapa? 5. 5. Yang tidak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Yo, 20. 20. Berapa? 5/25. Jadi kepatuhannya berapa persen? 20. 5 dibagi 25. Ya dan tidak. Ya dan tidaknya berapa? 25. Ya dan tidak. Jadi, 25 ianya berapa? ditambah 20 tambah 5. 20%. 20%. Inilah kepatuhan petugas berdasarkan momen. Ya, berdasarkan momen. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam statistik, ya, dibuat lagi analisisnya, diinterpretasikan dan direkomendasikan. Seperti itu. Jadi nanti ini laporannya kita. Jadi semua laporan audit itu juga kita analisis, kita interpretasikan, seperti itu. Ada yang mau bertanya? Bertanya, Bu. Sebelum kita ke APD, iya, lanjut. Untuk penilaian 5 momen cuci tangan itu berarti maksudnya keseluruhan perawat ya, Bu? Maksudnya tidak per orang dinilai 5 momen begitu? Oh tidak, ya kan orangnya ganti-ganti. Belum tentu saya bekerja 5 momen saya lakukan. Ya mungkin saya tadi hanya TTV saja. Berarti yang saya lakukan paling hanya momen 1 dan 4. Atau mungkin hanya momen kelima saja. Seperti itu. Jadi kita menilai, melihat, mengaudit petugas itu berdasarkan tindakannya dia. Kalau kita mengaudit seperti itu. Ya, kemarin dibilang waktunya kalau hand hygiene berapa lama?
30 menit, Ibu. 40 sampai 60. 20 sampai 20 sampai 30 menit. Oh, Mas Endi Untuk nanti Hendra. marah loh. Hendra, Bu. Apa Hendra 40 menit? Untuk Auditnya, Hendra Pak. 20. Auditnya. Ini auditnya. Ini auditnya. turun ke lapangannya. Ini auditnya, bukan melakukan kebersihan tangannya. Oh, nanti dijewer sama Pak Endi loh, baru kemarin materinya loh. Audit kebersihan tangan dilakukan itu, audit itu 20 sampai 30 menit. Kita tidak boleh lama-lama melakukan audit. Kalau kita dilihat lama-lama, mereka itu sudah curiga, malah dia udah tahu bakalan dia diaudit dan nanti dia akan baik, akan benar. Dan kita melakukan audit itu juga pada saat jam-jam sibuk. Ya, jadi yang diaudit 5 momennya. Baik, Bu. Paham sampai sini? Ada yang mau Ibu, ditanyakan lagi? mohon bertanya, Bu. Iya. Iya. Iya, Ibu, begini, berarti kalau seandainya misalnya saya audit ke ruang ICU misalnya, Ibu, di situ ada 2 perawat, saya cukup menggunakan satu form saja untuk menilai mereka selama saya melakukan audit dalam waktu 30 menit itu, Ibu ya? Iya, bisa. Tapi kalau mau bikin nama-nama sendiri boleh. Mau bikin namanya si ini. Makanya tadi saya bilang, bisa menggunakan seperti WHO atau mau seperti ini. Bagaimana teman-teman memudahkan. Nah, kalau seperti ini bisa kita buat ya. Jadi satu form untuk beberapa perawat juga bisa yang ada di ICU itu. Seperti itu. Oh, baik, Ibu, siap. Ada lagi? Ada yang sudah melakukan audit kebersihan tangan? Maaf, Bu. Sebenarnya kami di rumah sakit. Iya. Ya, Bu. Kami di rumah sakit. Jujur saja, Bu, dalam mengaudit kebersihan tangan, selama ini kita berjalan dengan satu form itu untuk satu perawat, Bu. Jadi ya, jadi itu momennya 1 sampai 5 itu kami nilai semua. Begitu, Bu. Ya nggak apa-apa kalau mau satu Ya. form 1 ini 1,5. Tapi Tapi kamu gini, mengambil Ya. tapi mengambil satu perawat itu apakah 5 momen itu harus tercapai? Berapa lama kamu mencapai itu? Iya, Bu. Jadi Terima kasih, coba Bu, infonya. Kami sudah lebih paham sekarang tentang mengaudit ini, Bu. Mas Endi ditambahkan boleh? Iya, jadi gitu Pak. Tadi Bu Lindu bilang, jadi mungkin Pak perjuangan saya pas audit nggak mungkin semua momen itu dilakukan. Jadi apa yang kita temukan, jadi jangan dibuat-buat. Intinya seperti itu. Jadi misalkan saya mau audit, bisa ke Pak Perjuangan, Bu Lindu, ataupun yang lainnya. Jadi pada saat kita yang lihat aja. Jadi jangan dibuat-buat satu form untuk perawat itu juga boros juga. Kalau misalkan pakai WHO itu kan bisa ada berapa kalau per ya dilakukannya adalah per profesi saja. Jadi profesi perawat gitu aja, nggak usah pakai nama dulu. Profesi perawat misalkan. Berapa yang ditemukan ya sebelum kontak dengan pasien berapa, setelah sebelum tindakan aseptik berapa, dan yang lain-lainnya itu berapa gitu loh Pak. Ya. Jadi satu formulir untuk beberapa perawat gitu aja. Ya. Jadi nanti kepatuhannya itu dibuatnya perawat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, tenaga kesehatan lainnya itu bisa nanti digabung. Ada gizi, ada petugas gizi atau fisioterapi, seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau kalian hanya menunggu 5 momen nggak tercapai, ya nggak ada hasil auditnya. Seperti itu ya. Iya, kasih. Oke. Paham ya sampai hand hygiene? Kita masuk ke APD. Siapa yang mau membacakan soal yang pertama? Sepertinya pesertanya kan banyak ya, tapi kenapa itu aja ya orangnya ya? Nanti pada saat di ujian komprehensif ketahuan nih, siapa yang aktif, siapa yang ini dari hasil ujiannya nanti saat kita tanya jawab tatap muka melalui online. Ayo, kalau seorang IPCN itu, seorang IP itu harus nyerocos. Nggak boleh diam-diam.
Ayo siapa yang lain? Siapa yang baca? Bu. Eli, Bu. Oh ya, silakan Eli. Perawat Ina melakukan pemasangan karet urin menetap pada Nyonya Yuni. Tidak melakukan pembersihan tangan sebelum insersi dan tidak menggunakan sarung tangan saat melakukan insersi. Menggunakan sarung tangan tidak, Bu. Menggunakan sarung tangan? Tidak. Tidak. Ya, harusnya bagaimana? Perlu apa enggak di situ menggunakan sarung tangan? Perlu, Bu. Perlu, Bu. Ya. Yes. Ya. Coba. Perlu enggak? Tidak. Perlu, Bu. Perlu. Pemasangan kateter urin Pemasangan perlu, Bu. kateter. Berarti sarung tangan ya? Iya. Menggunakan sarung tangan ya. Ayo dikasih tahu ke Pak Endinya. Sarung tangan ya, gaun ya. Oh, iya. Apalagi? Masker iya, Bu. Ini kita ibaratkan bukan di masa pandemi ya. Iya, Jadi Bu. ini di masa normal tanpa ada pandemi. Coba ya. Perawat Ina melakukan pemasangan kateter urin menetap, tidak melakukan kebersihan tangan sebelum insersi, dan tidak menggunakan sarung tangan. Berarti di sarung tangan ya apa tidak? Tidak, Bu. Oh tadi Tidak. jawabnya ya? Tidak, Bu. Oke. Maksudnya iya, harusnya pakai gitu loh Bu Lindu. Oh, Maksud mereka itu maksudnya harusnya pakai, tapi tidak, Tidak. mereka Nah, tidak berarti memakai, maka tidak patuh. berarti di sarung tangan patuh apa Tidak tidak? patuh. Tidak. Sarung tangan nomor 6 tidak. Harusnya kalau kita pasang kateter itu harus pakai masker nggak? Pakai. Pakai Bu. Kateter. pakai masker. Ya, Bu. Oke, Bu. Mas Hendy sarung tangan tidak Mas? Udah ini kan, sarung tangan. Harus. Sarung Nomor tangan. 6. Terus apa lagi? Setelah insersi melakukan kebersihan tangan, kemudian melakukan dokumentasi ke sistem elektronik. Setelah Terus itu langsung melakukan pemeriksaan vital sign ke Nyonya Sarah. Pakai sarung tangan enggak? Vital sign juga, Pak. pakai sarung tangan nggak? Oh tanda-tanda vital tidak. Ya. Patuh ya. Ina Patuh. Ayo baca lagi. Ina melakukan pengisapan lendir pada Nyonya Yuni tanpa kebersihan tangan dan perawat Ina membuang tisu ke tempat sampah non infeksius yang ada lendir yang berdarah. Tidak menggunakan sarung tangan, Bu. Tidak ya. Tidak patuh Harusnya ya. tidak patuh ya. Ya. Dan melakukan kebersihan tangan kemudian meninggalkan ruangan. Menggunakan masker N95 dan gaun sepanjang hari. Masker Gaun berarti N95 tidak benar ya. Tidak. Masker ya apa Masker. tidak? Patuh apa tidak? tidak, Bu. Patuh. Masker kan juga. itu, pakai masker N95 kan dia mau Masker sening bedah ya. aja, Pak. Masker Tapi N95 dia Sepanjang sening hari. nggak? Tapi dia sepanjang hari Mas Hendy. sepanjang hari, Pak. Gaunnya. Tapi dia sepanjang Apa? hari. Oke. Sama Maskernya gaunnya. sepanjang hari sama gaun. Jadi tidak juga. Tidak patuh juga. Sebentar. Nah, Lanjut soal nomor 2. Lanjut, Bu. Perawat Ani Perawat Ani melakukan pemeriksaan terhadap kita pada Sarah tanpa melakukan kebersihan tangan dan menggunakan sarung tangan, tidak pakai gaun dan tidak pakai topi. Patuh enggak? Tidak. Sarung Tidak. tangan tidak. Sarung tangan Untuk tidak. pengukuran TTV harus Tidak, sarung tangan tidak, Bu. Topi Oh juga. tidak, pakai sarung tangan. Dia kan TTP. Emang kalau TTP harus pakai sarung tangan? Tidak usah. Pakai sarung tangan.
Enggak, Bu. Oh iya, enggak. Berarti dia patuh Tidak. kan? Patuh, Bu, patuh. Sarung Oh, tangan patuh. patuh. Ya, patuh. Ayo dipahami pakai sarung soalnya. tangan. Dia menggunakan sarung tangan untuk melakukan Dia PTP. menggunakan sarung tangan, Bu. Berarti tidak patuh. Dia menggunakan sarung tangan, Mbak Lindu. Ya, berarti patuh apa tidak? Tidak. Tidak. Oke, lanjut. Tidak pakai gaun. Gaun udah ya, patuh Ya. berarti. Kalau pakai gaun ya, berarti dia patuh. Tidak pakai topi berarti patuh. Patuh, tidak pakai topi dan Patuh. tidak pakai. Ya, patuh ya. Setelah selesai, perawat Ani melakukan kebersihan tangan dan mendokumentasikan. Kemudian perawat Ani melakukan auskultasi dada ke Nyonya Tuti tanpa kebersihan tangan, tapi pakai sarung tangan. Kalau auskultasi dada itu harus menggunakan sarung tangan nggak? Enggak, Bu. Enggak usah. perlu, Ibu. Ya, berarti dia patuh apa tidak? Tidak patuh. Tidak. Tidak patuh. Bos. Kemudian dilepas tanpa melakukan kebersihan tangan dan meninggalkan ruangan. Perawat Ani sepanjang bertugas menggunakan gaun. Tidak patuh. Tidak patuh terhadap gaun. Gaun menggunakan gaun tidak patuh. Patuh apa tidak? Enggak. Karena dia menggunakan sepanjang hari. Oke. Udah? Masuk ke nomor 3. 3. Siapa? Tiga. Ayo baca. Nomor 3. Ina Melakukan Siapa yang baca? Pak Bu. Ya, baca. Ina melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada Nyonya Ida dengan menggunakan sarung tangan. sarung tangan. Menggunakan tidak sarung patuh. tangan patuh apa tidak? Tidak Tidak. patuh. Tidak, karena cuma Tidak tetes. patuh, Bu. Oke. Lanjut. Kemudian memanipulasi infus Nyonya Tuti tanpa melepas sarung tangan. Sebenarnya tidak patuh, harus diganti sarung tangannya. Memanipulasi infus itu harus pakai sarung tangan kan? Iya, Bu. Nah, jadi patuh apa tidak? Patuh, Bu. Patuh ya, sarung Beda tangan. pasien. Jadi Beda kita pasien, lihat Bu. Beda pasiennya, Bu. Hanya dia Dia tidak dia enggak mengganti ganti sarung Pak, tangan. sarung Dia tangannya. tidak Bu. mengganti sarung tangannya ya. Tidak. Pakai untuk semua. Oke, Tidak tidak patuh. Tidak. Iya. Kemudian melakukan suctioning dan dari ETT dan langsung mendokumentasikan. Tidak patuh. Patuh apa tidak? Menggunakan Tidak. suctioning? Tidak patuh. Tidak, Bu. Tidak patuh. Karena sarung tangannya belum diganti. Ya. Masih itu terus ya. Satu sarung tangan untuk semua. Mendokumentasi juga. Melepas dan tidak melakukan kebersihan Kebersihan tangan Kita tapi bisa pakai lari. sarung tangan. Kemudian dilepas tanpa melakukan kebersihan tangan dan meninggalkan ruangan. Perawat Ani sepanjang bertugas menggunakan gaun. Tidak patuh. Tidak patuh juga. Tidak patuh karena menggunakan masker. Gaun tidak patuh, terus Maskernya Maskernya juga tidak patuh. Masker bedanya juga tidak patuh, Bu. oke. Lanjut soal nomor 4. 4. Perawat Ika. Saya Bu Oktavia. Ya. Ya, lanjut. Oke. Perawat Ika melakukan pemeriksaan pada Nyonya Yuni tanpa melakukan kebersihan tangan dan langsung menggunakan sarung tangan. Untuk sarung tangannya Tidak patuh. Tidak Tidak patuh, patuh. nggak Enggak, hand kan dia hygiene. melakukan patuh. pemeriksaan fisik. Lanjut. langsung menggunakan sarung tangan kemudian langsung mendokumentasikan. Selanjutnya Ana melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital kemudian melakukan kebersihan tangan. Selanjutnya Ana melakukan
Masker tidak patuh. Masker N95-nya tidak Dan patuh. menggunakan masker N95 dari datang sampai pulang. Untuk penggunaan Gaun? maskernya tidak patuh. Gaunnya? Nggak ada gaun. Nggak ada gaun, Bu. Tidak ada yang dibilang, Bu. Tidak ada. Oke. Nggak ada gaun. Lanjut, nomor 5. Lestari, Bu. Ya. Ganti dulu Lestari, ganti dulu. Jangan Lestari lagi. Tadi Pak, siapa Pak Suryanto? Ya, siap, Bu. Perawat Ika melakukan pemasangan infus pada Nyonya Nani tanpa melakukan kebersihan tangan, tapi pakai sarung tangan. Ya, terus? Patuh. Patuh apa Patuh. tidak? Patuh. Patuh, Bu. Karena tindakan aseptik. Ya. Ya. Kemudian Ya. mendokumentasikannya dengan menggunakan sarung tangan. Tidak patuh. Tidak patuh. Patuh dan tidak melepas. patuh. Patuh lagi. Iya, Selanjutnya, betul. perawat Ika memberikan Dengan sarung tangannya. suntikan IV perifer dengan sarung tangannya. Tidak patuh lagi, Bu. IV patuh, Bu, Pak. IV perifer. IV. Kalau kita memberikan suntikan harus pakai sarung tangan nggak? IV. Patuh. Oh iya, Patuh ya. Bu. Ya, Terus? kemudian melepaskannya dan dibuang ke tempat sampah infeksius dan melakukan kebersihan tangan. Perawat Ika pakai gaun dan masker N95 dari pagi sampai pulang. Tidak pernah diganti, tidak patuh. Gaun dan masker tidak Gaun masker patuh. N95-nya. Oke. Ya patuh lah Mas. Jauh sama. Kasus yang berikutnya sudah? Nomor 5 sudah? Belum kan? Satu lagi, nomor 5. 6. Nomor 6. Nomor 6, Bu. Dia nomor 6 yang studi kebersihan tangan itu. Perawat A. Di kebersihan tangan. Kalau dia mau membuka balutan, dia harus pakai sarung tangan nggak? Ya. Pakai sarung tangan. Pakai. Di sini pakai nggak? Tidak. Tidak menggunakan sarung tangan. Berarti tidak patuh. Patuh. Tidak patuh. Terus di sini dia memeriksa kondisi luka. Dokter juga tidak patuh. Karena tanpa sarung tangan. Ya, jadi dua-duanya dia tidak patuh. Patuh. Oke, dihitung kepatuhannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bu. Ya, Patuh 6. 6. Yang tidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, Ibu tidak. jadi kepatuhannya 6 per 26 per 26 kali 100. 23%. Per 26. 23. itu kepatuhannya. Jadi ini terkait dengan kepatuhan, dibikin lagi nanti masukkan ke dalam statistik buat analisanya. Coba Mas Hendy, kita lihat, kita buat. Nah, ini nanti akan menjadi laporan, masukkan dalam statistik, ya. Nah, nanti dilihat di sini kepatuhan penggunaan APD pada petugas. Di mana? Jadi apa? Ya kan? Di mana? Kapan? Apa yang mau dibikin, Mbak? Oh, yang APD, kebersihan tangan. Iya. Kebersihan tangan berdasarkan momen ya. Momen 1, momen 2. Nggak bisa dihitung tadi lah. Nggak kita hitung tadi ya. Keseluruhan. Hal-hal keseluruhan gitu, aja udah. kepatuhan aja. Berarti Terus kepatuhan ini kebersihan APD. tangan, di sini APD. Nah, kita lihat. Berapa tadi? Misalnya 20% ya? 20%, Ya, APD-nya 23. 23. Nah,
Ini bulan apa? Jadi kepatuhan bulan berapa tadi? Kita buatlah misalnya di bulan Agustus. Sorry. Sorry. Ini adalah judulnya apa? Jadi kepatuhan hand hygiene dan penggunaan APD. Penggunaan APD. Kepatuhan siapa? Audit, kepatuhan audit, PPI aja. Audit ya. PPI. Kepatuhan audit. Nanti kan ada ini Mbak, ini kan cuma hand hygiene sama APD. Tapi Nanti ada memang lagi baiknya lingkungan. adalah dipisah-pisah, hand hygiene sendiri, APD sendiri. Hand hygiene ini kan hanya 1 bulan, makanya kita gabungkan ya. Kepatuhan audit PPI Rumah Sakit X Rumah bulan Sakit Cinta Kasih. ya. Cinta Kasih bulan Januari 2021 misalnya. Nanti kalau Ini udah adalah ya aksisnya. ya, ini adalah kegiatan audit. Ini adalah harusnya per 100 ini. Persen. Ini persen karena memang ketemunya tadi adalah 20% sama 23%. Ya. Jadi nanti habis dari sini Bapak Ibu tinggal melakukan interpretasi ya. Sama rekomendasinya. Interpretasinya terus nanti bikin rekomendasi. Seperti Nah, ini pindahkan nanti menjadi laporan, jangan di Excel. Jadi laporannya laporan kepatuhan. Ya kan, laporan audit ini kepatuhan. Jadi kalau 1 bulan nanti ada di sini hand hygiene, ada APD, ada limbah. Ya, nanti bisa digabung kalau 1 bulan. Tapi kalau nanti sudah bulan kedua, bulan ketiga, ya kita sudah harus bandingkan hand hygiene bulan Januari berapa, bulan Februari berapa, bulan Maret berapa. Nah, nanti kita tarik garis lainnya, kita bikin target dengan targetnya berapa, seperti itu ya. Jadi nanti inilah yang menjadi laporan kita dan hasil laporan ini kita feedbackkan. Misalnya ini di rumah sakit. Ya, ini karena keseluruhan rumah sakit. Kalau kita mau di ICU, ya ke unit ICU kita diseminasikan, kita kasih tahu ini ya hasil audit kepatuhannya di ruangan ICU. Atau kalau dia keseluruhan rumah sakit, berarti pada saat kita nanti rapat dengan tim, kan tiap tim kita juga mengundang kepala-kepala ruang atau unit-unit, dan nanti di situ kita diseminasikan juga ini hasilnya, hasil audit kepatuhan kita pada bulan Januari, seperti itu. Paham sampai di sini? Ada yang mau interpretasikan, waktunya masih ada? Ya, masih ada waktunya sekitar 10 menit lagi. Siapa yang mau mencoba interpretasikan? Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau hand hygiene ini kalau mau dipisah, dia bisa buat kepatuhannya berdasarkan profesi dan momen. Jadi nanti bisa berdasarkan profesi itu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Lihat di situ siapa yang paling patuh. Atau berdasarkan momen, momen 1, momen 2, momen 3, momen 4, momen 5. Biasanya dari hasil audit kita selama ini, kalau berdasarkan momen, yang selalu 100% itu adalah momen ketiga. Tidak ada petugas kesehatan
yang tidak melakukan kebersihan tangan, habis megang-megang, habis ganti perban, habis ganti pampers, habis ini semua. Tidak ada itu yang tidak mau cuci tangan, tidak melakukan kebersihan tangan. Nah, itu jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin kepatuhan berdasarkan momen, kepatuhan berdasarkan profesi. Ya, kalau untuk kebersihan tangan. Seperti itu. Ada yang mau interpretasikan? Mau bertanya boleh? Oh ya, silakan Pak Perjuangan. Bu, untuk melakukan audit Kenapa? dalam satu bulan dilakukan audit berapa kali? Coba kamu pakai 2 device ya? Seminggu 2 kali. Kemarin kan dijadwalin. Oh, untuk waktu melakukan audit. Iya, Bu. Kapan waktunya? Audit yang mana? Hand hygiene? Hand hygiene dan APD. Kalau hand hygiene bisa kita selama 2 minggu atau sebulan. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Atau kalau mau setiap hari. Ya. Mau setiap hari satu ruangan itu biar dapat. Kalau mau 200 seluruh, opportunity. nah, minimal 200. Misalnya kalau rumah sakitnya tipe kecil, ya berarti data rumah sakit keseluruhan. Atau kalau rumah sakitnya rumah sakit besar, mungkin per unit-unit bisa, atau di ICU, khusus di ICU. Nah itu setiap hari bisa diaudit. Walaupun orangnya itu aja nggak apa-apa, tetap diaudit. Ya minimal ya Mas Cindy ya, 200 opportunity minimal. Seperti itu. Ya, jadi bisa dua kali seminggu atau setiap hari. Semakin sering datamu semakin akurat, semakin bagus, seperti itu. Bisa Bapak Perjuangan? Ya, Paham? kasih paham, Bu. Ya, sama-sama. Ini yang nggak ada yang mau menginterpretasikan nih, sudah dikasih Pak Endi clue-nya dari grafik. Ya, silakan. Interpretasi dari grafik di atas dapat digambarkan bahwa audit kepatuhan kebersihan tangan Rumah Sakit Cinta Kasih pada bulan Januari 2021 sebesar 20. lebih rendah dari kepatuhan penggunaan APD. Iya, lanjut. Hal ini karena apa? Hal ini dimungkinkan karena kurangnya ketersediaan. Karena kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan tangan. Karena kurangnya ketersediaan Sarana fasilitas. dan prasarana kebersihan tangan. Sarana. Oke, rekomendasinya? Tingkatkan fasilitas sarana dan prasarana cuci tangan. nanti bikin RTL. Sebenarnya APD pun masih harus ditingkatkan. Tingkatkan kepatuhan wajib. Jadi di sini begitupun kepatuhan penggunaan APD masih
di bawah standar yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi memang ini bermasalah semua. Jadi nanti tingkatkan kepatuhan penggunaan sarung tangan, tingkatkan kepatuhan penggunaan. Nanti bikin RTL-nya. RTL-nya adalah seperti tadi Bapak Ibu bilang. Ya, ada jenis kegiatan, ya itu. Itu mungkin Mbak Lindu udah jam pas waktunya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Masih ada 2 menit lagi. Mau bertanya, Bu? Itu mungkin Ibu. Ya. Kalau seandainya kita buat perhitungan di chartnya untuk kan per triwulan biasa kita buatnya, atau Bu? Tapi kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu tepat atau tidak tepat? Boleh. Boleh. Boleh ya. Jadi gini Mbak, siapa namanya? Mbak, ini kan 1 bulan. Jadi kan kalau misalkan mau hand hygiene dibandingkan dengan tahun yang kemarin nggak apa-apa. Jadi nanti kepatuhan audit hand hygiene aja. Punya. Nanti bawahnya kepatuhan penggunaan APD. Jadi dipisah-pisah. Ya, dipisah. Tapi kita buat perbandingan. Ya, jadi kalau misalkan kita membuat suatu grafik, itu harus ada pembandingnya. Kalau awal-awal itu harus ada pembandingnya. Karena ini adalah awal, makanya antara hand hygiene saya bandingkan dengan APD. Gitu. Ya, tapi nanti selanjutnya sudah bulan Februari, bulan Januari bandingin dengan bulan Februari, boleh juga dibandingin dengan standar. Ya, bisa dibandingin dengan bulan Februari tahun lalu. Itu nggak apa-apa. Yang penting nanti adalah diinterpretasinya. Jadi interpretasi adalah menyanyikan grafik tadi yang di atas. Misalkan tadi ya misalkan dari grafik di atas untuk hand hygiene ya bulan Januari 2021 masih di bawah standar sebesar 20%. Lebih rendah dibanding kepatuhan kebersihan tangan tahun 2020. Boleh saja. Yang penting antara gambar dengan interpretasi sama. Siap, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Wah, mungkin udah ini Mbak Linda. Oke, ada lagi. Waktunya sudah habis ya. Bu Desi bagaimana? Apa masih ada waktu kami? Ada lagi yang mau bertanya? Nanti di-share di grup Pak Endi. Ini contohnya buat teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ada lagi yang masih bingung atau makin bingung? Nggak usah takut, nggak usah berkecil hati ya. Kita di sini belajar, wajar ya. Apalagi kita secara online ya. Kami aja dulu yang belajar offline dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam saja. Belum mudeng-mudeng, belum paham-paham ya Pak Endi ya. Masih bingung, yang sudah di mentor langsung di sampingnya kita diajarin cara menghitung. Apalagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang secara online yang masih meraba-raba, beda dengan yang onsite ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut, nggak paham, nggak usah berkecil hati ya. Kita narasumber, kalaupun nanti mau perlu bisa minta kontaknya kita dari Ibu Panitia ya. Kalau nanti pengen bertanya kepada kami narasumber semua. Ya, jadi Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya karena waktu sudah pas ya. Ya, Kety masih mau bertanya. Begini Bu, ini tadi kan misalnya kalau di ICU mungkin bisa ya kita pantau Ibu untuk auditnya, bisa kita lihat. Nah, bagaimana kita auditnya kalau yang di ruang penyakit dalam gitu Ibu? Kan kalau mereka ke pasien kita tidak ikut Ibu. Itu gimana ya Bu ya? Masuk ke dalam. Kan kita kan perawat IPCN, perawat pencegah infeksi. Saya masuk ke dalam kalau mereka mau audit. Saya ikut kalau mereka pada saat aplusan, saya ikut ke dalam sambil melihat kondisi pasien. Nah, kita bagaimana mau tahu kalau pasien itu sudah ada
kateternya tidak benar, posisinya, ya kan itu kita lakukan audit nanti bandosnya. Jadi kita masuk, ya kalau mau, jadi bikin targetnya, makanya misalnya kalau hari ini saya mau di ICU, ya mau lihat ICU, besok saya mau di penyakit dalam, boleh seperti itu. Masuk ikut aja, ikut operan sama mereka. Kan kalau operan kita ikut, dengar apa pas mereka ke pasien, kita ikut aja. Kan kita keliling. Kalau saya dulu, kalau keliling, yang pertama saya buka adalah yang saya cek wastafel. Ada lengkap nggak kebersihan wastafelnya, baru tempat sampah saya injek benar nggak. Baru saya nanti masuk ke kamar-kamar pasien, seperti itu. Kita perkenalkan diri, jangan celengak-celenguk juga, nanti dikira pasien kita maling. Kita perkenalkan, saya Lindu, saya Kathy, saya perawat pencegah infeksi. Bagaimana Ibu? Apa tidurnya nyenyak? Sambil kita sudah melakukan kebersihan tangan, kita raba infusnya. Gimana infusnya Ibu? Sakit? Ada yang sakit, ada yang bisa seperti itu. Kita masih perawat, cuman kita memang tidak melakukan asuhan, ya. Tapi kita melihat, memonitoring seperti itu, ya. Paham ya, Kathy? Oke, baik. Karena Dokter Aziza sudah ada di room, Bu Novita juga. Bapak Ibu, kalau mau minta kontak personnya kami CP, boleh nanti kepada panitia. Mungkin mau nanya, mau japri, silahkan. Ya, kami dengan senang hati kita bisa berdiskusi. Oke, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Saya dan Pak Endi mohon maaf bila ada kata atau tindakan kami yang tidak berkenan selama memimpin praktek tadi atau membimbing praktek.